Shalom, jumpa lagi bersama saya Tenny di channel Simple Truth. Seperti biasa, saya coba akan membagikan satu renungan yang sederhana yang saya beri judul Kejahatan yang Bertumbuh. Kita semua memahami bahwa dosa atau kejahatan dalam hidup seseorang tentu tidak langsung menjadi sesuatu yang besar dan membinasakan. Semuanya hampir selalu dimulai dari hal-hal kecil, hal-hal yang sering kita anggap biasa. Karena dianggap sepele, kita menjadi tidak peka bahwa itu sebenarnya adalah dosa di hadapan Tuhan. Padahal, saudara, di mata Tuhan kita tahu persis bahwa tidak ada istilah dosa kecil ataupun dosa besar. Semua dosa adalah pelanggaran terhadap kehendak Allah. Seringkali kejahatan itu bertumbuh tanpa kita sadari, dimulai dari kebiasaan kecil, lalu menjadi kebiasaan, kemudian menjadi ikatan, dan akhirnya membawa kepada kehancuran, yaitu mulai dengan menulis di media sosial dengan tentu kata-kata kasar atau yang berisi kebencian. Namun lama-kelamaan menjadi kepahitan. Dan ini kita biasa lihat dan mungkin kita salah satu pelakunya. Saya ambil contoh sederhana dari pengalaman pribadi. Pada masa muda ada kebiasaan minum alkohol karena di daerah saya ada satu alkohol yang sering diminum oleh setiap orang yang suka dengan alkohol. Awalnya mungkin hanya sedikit, sekedar coba-coba, tapi lama-kelamaan meningkat dari takaran kecil menjadi sedang, lalu menjadi banyak. Bahkan ada yang mulai mencampur dengan bahan-bahan berbahaya seperti spiritus atau zat lain yang sebenarnya bukan untuk dikonsumsi, saudara. Akibatnya bukan lagi sekedar mabuk, tapi menjadi racun yang mematikan. Saya sendiri melihat orang-orang yang akhirnya meninggal karena hal tersebut ya. Saudara juga mungkin mengalami banyak hal seperti yang saya alami. Itu adalah gambaran bagaimana dosa bekerja bertumbuh, meningkat, dan akhirnya membinasakan. Alkitab juga memberikan contoh yang sangat jelas. Ini kita sudah sering baca ya. Ya mungkin menjadi ayat hafalan saudara. Yaitu kehidupan Yudas Iskariot. Yudas adalah murid Yesus. Ia dipercaya sebagai bendahara. Namun Alkitab mencatat bahwa ia sering mencuri dari kas yang dipegangnya. Ini adalah awal dosa kecil yang dibiarkan oleh Yudas. Lalu dosanya berkembang, ia mulai hidup dalam kemunafikan. Secara lahiriah ia terlihat rohani. Karena kenapa? Dia mengikuti Yesus, murid Yesus. Yesus setiap hari berada bersama Yudas, tetapi hatinya Yudas ini tidak benar. Hal ini terlihat ketika Maria meminyaki Yesus dengan minyak yang mahal. Dan kita ketahui bahwa Yudas protes dan berkata seolah-olah peduli pada orang miskin. Namun Alkitab menjelaskan bahwa itu bukan karena ia peduli, tapi karena ia ingin mengambil uang itu. Dari mencuri menjadi munafik, lalu menjadi manipulatif. Kemudian kita melihat tahap berikutnya dalam Yohanes 13 ayat 2 dikatakan bahwa iblis membujuk Yudas untuk menyerahkan Yesus. Perhatikan saudara, iblis tidak langsung menguasai dia. Iblis hanya melihat celah dari hati yang sudah terbuka oleh dosa. Lalu dalam Matius 14 ayat 10, Yudas mengambil keputusan
Ia pergi kepada imam-imam kepala untuk menyerahkan Yesus. Ini sudah masuk tahap tindakan yang sadar. Dan kita ketahui bahwa puncaknya dalam Yohanes 13 ayat 27, setelah ia menerima roti, iblis masuk ke dalam dia. Ini adalah titik di mana ia benar-benar dikuasai. Akhirnya Yudas menjual Yesus dengan 30 keping perak dan menyerahkannya dengan sebuah ciuman. Nah, kita banyak kali ada film atau istilah Judas Kiss, artinya ciuman Judas, lambang dari kemunafikan tentunya. Saudara, ini adalah perjalanan dosa yang bertumbuh, tidak instan, tetapi melalui proses yang panjang. Yang tragis, Alkitab mencatat bahwa Yudas menyesal, tapi tidak bertobat. Penyesalan tidak menyelamatkan, pertobatanlah yang memulihkan. Akhir hidupnya sangat menyedihkan. Ia mengakhiri hidupnya sendiri, saudara. Nah, kita tahu dalam cerita Alkitab, dia gantung diri sampai isi perutnya keluar. Dari sini kita belajar bahwa dosa yang dianggap kecil, jika terus dipelihara akan membuka celah bagi iblis untuk bekerja. Sedikit demi sedikit, hati menjadi keras, dan pada titik tertentu seseorang bisa terjebak begitu dalam sehingga sulit untuk kembali. Ingat saudara, sulit untuk kembali. Firman Tuhan berkata bahwa upah dosa adalah maut. Karena itu, saudara, jangan pernah anggap remeh dosa sekecil apapun. Periksa hidup kita setiap hari. Introspeksi diri kita dengan jujur di hadapan Tuhan. Ingatlah bahwa iblis seperti singa yang mengaum-ngaum, berkeliling mencari orang-orang yang dapat ditelannya. Ia selalu mencari celah dan kesempatan. Nah, untuk itu saudara, marilah kita hidup dekat dengan Tuhan. Biarlah Roh Kudus menjaga hati dan langkah kita, supaya kita tidak jatuh dalam jebakan dosa yang bertumbuh dan akhirnya membinasakan kita. Nah, biarlah firman Tuhan yang singkat ini bisa memberkati saudara. Haleluya. Amin.